Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk belajar kembali. Semoga ngaji kita, amal ibadah kita, tadarus kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimakumullah, di kajian sebelumnya kita sudah melewati 3 kajian. Yang pertama, fase bagaimana manusia itu diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggal atau mati, ya. Kajian tersebut, ya, kita sudah membahas bagaimana orang mukmin itu dicabut ruhnya oleh Allah. Ya. Orang mukmin dicabut oleh Allah, ruhnya ini keluar dengan cara yang pelan-pelan, ya. Keluarnya pelan-pelan. Sebagaimana air yang ada di dalam teko itu dituangkan dalam kondisi sudah habis, tinggal beberapa tetes, ya. Jadi keluarnya itu pelan-pelan, ya. Lain halnya dengan orang-orang kafir. Ruh orang-orang kafir ini dicabut oleh Allah dengan cara yang kasar, ya. Malaikat itu mencabut ruh ini dengan cara yang keras dan kasar. Digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tidak beriman ini dicabut ruhnya seperti halnya besi yang ada durinya, kemudian tertutup oleh kain wol yang basah, ya. Kain wol itu kan serabutnya banyak, kemudian ditarik paksa, ya. Otomatis banyak kain wol yang ikut di duri-duri besi itu, ya. Ya mungkin itu biasa saja, tapi bagaimana kalau besi, ya, besi panjang banyak durinya, kemudian kita pegang itu besi itu, kemudian besi itu ditarik paksa seperti itu, kira-kira ya rasanya bagaimana? Ya kurang lebih seperti itulah membayanginya. Itu bayangan kita, tapi wallahu alam, ya. Itu fase kematian. Kemudian ada fase alam barzah, yaitu di mana ada manusia yang sudah meninggal ini, dia menunggu hari kiamat karena ada manusia yang masih hidup. Dan di fase alam barzah ini ada siksa di situ, ya. Dan yang menemani kita, ya, itu nggak ada kecuali amal kebaikan kita. Keluarga kita pulang, harta kita kembali, udah jadi rebutan anak keturunan kita kali, ya. Kemudian ada yang disiksa kepalanya, ya, sampai hancur, kemudian kembali lagi, ya. Kemudian ada yang diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Nah, itu fase di alam kubur. Walaupun jasadnya tidak dikuburkan sebagaimana umumnya. Jadi Firaun itu jasadnya masih ada dan tidak dikubur, ya. Tidak dikuburkan sebagaimana biasanya kita dikuburkan. Tetapi Nabi jelaskan bahwa setiap pagi dan petang itu Allah perlihatkan siksa neraka di hadapan Firaun. Itu perkara gaib, ya. Kita cukup mengimani saja, ya. Setelah padang mahsyar, kemudian fase berikutnya yaitu fase hari kiamat, ya. Hari kiamat atau hari kebangkitan itu ada tiga tiupan sangkakala, ya. Itu menurut para ulama, ya. Banyak ulama menyetujui bahwa ada 3 tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama ini tiupan yang sampai mengguncangkan dunia, ya. Sampai digambarkan air di laut itu sampai meluap. Airnya juga mendidih karena langitnya terbelah, ya.
guncangan-guncangan yang ada di bumi itu tidak cukup sampai menelan sesuatu yang ada di permukaan, tetapi sampai yang ada di dalam itu keluar. Ya. Kondisinya seperti itu. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua sampai mematikan semua makhluk hidup kecuali yang Allah izinkan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tiupan kebangkitan. Ya. Setelah ditiup yang ketiga, manusia hidup ya dengan kondisi sudah berada di padang mahsyar. Ya. Kondisinya sudah lain, ya, bentuk buminya lain. Nah, di fase inilah kita akan bahas, ya, yaitu fase di mana manusia berada di padang mahsyar. Ya, nanti insya Allah kita singgung sedikit tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibu bapak rahimakumullah, ulama berbeda pendapat tentang padang mahsyar ini ya. Jadi padang mahsyar ini itu sebenarnya apa? Ya, bumi yang baru atau bumi ini? Ya. Sebenarnya apa? Dan para ulama berbeda pendapat ini. Tetapi Allah memberikan kisi-kisi ya. Jadi di surah Ibrahim Allah jelaskan yaitu pada hari kiamat ya, besok itu bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka semuanya ya, yang berada di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini ada di dalam surah Ibrahim. Dengan kondisi yang seperti ini maka menimbulkan dua penafsiran ya. Ya, yang pertama buminya sama ya, tapi bentuknya berbeda atau diganti dengan bumi yang lain. Nah, karena kenapa bisa demikian? Karena ya saling ya punya argumen lah. Para ulama juga punya argumen. Di sini dan apabila bumi diratakan, surah Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat. Jadi bumi besok itu rata ya. Kondisinya seperti itu besok. Kemudian di ayat yang lain, yauma idin tuhadditsu akhbaruha. Nah, di satu sisi tadi ya bumi diratakan, tapi di sisi yang lain ya, bumi itu akan menceritakan beritanya. Ya. Di satu sisi bumi itu diratakan, ya. Berarti kan bukan bumi yang ini, karena bumi yang ini kan bulat lonjong ya gitu ya. Tapi di satu sisi Allah mengabarkan pada hari itu bumi itu akan menceritakan ya, dia akan bersaksi ya. Kondisi yang dialami oleh bumi itu bumi akan bersaksi gitu. Nah, di antara tafsiran ayat-ayat tadi ini ya, bumi itu akan bersaksi sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Siapa-siapa yang melaksanakan ketaatan, siapa-siapa yang melaksanakan kemaksiatan di muka bumi. Jadi kondisinya akan seperti demikian. Dan di padang mahsyar itu kondisi manusia akan ditampilkan sebagaimana amal dia di dunia. Orang-orang yang bertakwa mereka akan dimuliakan oleh Allah. Orang-orang tidak beriman kepada Allah mereka akan dihinakan. Ya. Misalkan ini orang yang mati syahid, ya. Orang yang mati syahid kemudian dia mengeluarkan darah, ya, bercucuran darah, ya, di tubuhnya ada darahnya. Dulu ketika meninggal seperti itu, besok di padang mahsyar akan diperlihatkan kepada orang lain bahwa dulu dia itu telah melakukan yang namanya jihad fisabilillah, ya. Jihad dalam hari ini perang ya. Sampai mengeluarkan darah. Tapi ya, uniknya darah itu berbau wangi ya, lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan Allah yang Maha tahu mana orang yang benar-benar mati syahid ya. Benar-benar mati syahid itu maksudnya memang benar-benar syahid di hadapan Allah, dan yang mengaku-ngaku ya, seperti halnya mohon maaf orang yang suka meneror itu tidak yakin ya, kami tidak yakin bahwa dia akan mati syahid ya. Karena apa? Ya karena caranya tidak demikian gitu.
Itu bukan panggilan perang. Masa orang mukmin ikut dimusuhi juga, kan tidak logis. Tapi itu wallahu alam. Kata-kata saya hanya muncul tidak yakin, ya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena saya juga nggak bisa menjustifikasi orang lain, kan gitu. Tapi saya tidak yakin bahwa itu adalah perbuatan yang baik, begitu. Kemudian ya, selain tadi ada orang yang mati syahid, kemudian ada orang yang rajin berpuasa. Sebagaimana kita tahu bahwa orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu lebih wangi dari minyak kasturi. Ya. Di hadapan Allah itu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi. Ya kita aja kalau bau mulut orang berpuasa karena belum gosok gigi, jadinya nggak enak. Tapi di hadapan Allah, nah itu lebih wangi. Kapan itu pembuktiannya? Ya besok di padang mahsyar. Kemudian seorang muadzin, ya muadzin dia azan ketika waktu sholat, Allah akan perlihatkan amalnya, yaitu dengan Allah panjangkan lehernya. Jadi orang lain itu tahu bahwa oh ini amal orang yang rajin azan ini ya. Nah itu tadi amalan yang baik ya. Lalu bagaimana orang yang buruk-buruk itu tadi ya? Orang yang buruk-buruk seperti digambarkan oleh Nabi ya, orang yang meminta-minta, orang yang meminta-minta. Ya. Allah akan perlihatkan amalnya dia, ya. Dia akan dibangkitkan dari kubur, dia akan berada di padang mahsyar dengan wajah tanpa daging, ya. Menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Tapi bukan meminta-minta tanpa alasan ya. Kalau memang meminta-minta itu ada alasannya, memang karena kondisi butuh pertolongan, enggak apa-apa, ya. Selagi dia butuh pertolongan, enggak apa-apa, ya. Tapi kita sebagai orang yang normalnya orang beriman, kita harusnya malu. Ya. Bahkan kalau kita miskin sekalipun, kita kalau bisa jangan yang kunyel lah. Orang miskin itu berpakaian yang rapih minimal. Jelek nggak apa-apa, yang penting rapih. Orang lihat itu nggak kasihan. Nah, kita menjaga wibawa agar kita itu tidak tampak bahwa kita itu lemah di hadapan orang lain. Kita pantang meminta-minta di hadapan orang lainnya. Dan kalau itu merupakan kebaikan, nah minta sama Allah, ya Allah, kalau aku menjaga wibawa, menjaga supaya aku tidak meminta-minta, supaya tidak terlihat kasihan di hadapan orang lain, kalau ini baik, ya Allah, tolong datangkan kebaikan. Siapa tahu yang demikian itu menjadi wasilah Allah mendatangkan kebaikan, ya. Atau meminta-minta ya, dalam artian misalkan sumbangan ya, sumbangan dalam artian gini, jadi mungkin lagi pondok atau sekolah sedang membangun sekolah lah ya, membangun, kemudian kita dimintai tolong untuk membagi kaleng atau surat permohonan atau ya itu beda banget karena bukan untuk dikonsumsi sendiri ya, itu dua hal yang berbeda. Kita menjemput orang lain untuk berbuat baik ya, itu kan berbeda banget ya. Beda kita meminta untuk dikonsumsi diri sendiri ya, tentunya itu menjadi dua hal yang berbeda insyaallah. Wallahu a'lam ya. Kemudian orang yang sombong, orang yang menolak kebenaran ya, orang yang merasa paling ya, paling pinter, paling ganteng, paling kaya, paling berpengaruh ya, Allah akan mendapati orang itu ya, kondisinya itu dia akan wujudnya itu seperti semut, kecil-kecil, tapi dia manusia yang kecil-kecil. Kemudian, nah ini yang agak unik ya. Jadi bahkan, mohon maaf ini, orang yang berpoligami ya, berpoligami lebih dari satu ya kan, tentunya kan poligami lebih istri lebih satu. Kemudian mereka laki-lakinya itu, si laki-laki ini cenderung kepada salah satu istrinya. Wah ini yang demikian itu akan mendatangkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak masuk akal, mungkin Allah yang lebih tahu. Contoh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan dikondisikan di padang mahsyar dengan mulut atau kepala yang ada di bawah. Mereka berjalan dengan kepalanya. Ya, itu bagaimana? Gambaran dalam otak kita kan nggak masuk akal, berjalan dengan kepala. Ya, wallahualam, faktanya kita dengan kaki dua, kita bisa berdiri juga lama tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi itu semua atas kehendaknya Allah ya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting adalah di padang mahsyar itu
kondisi matahari itu berada di atas kita setinggi 1 mil, ya, setinggi 1 mil. Jadi setinggi 1 mil ini kan bagi kita itu sangat dekat sekali, ya, sangat dekat. Lawang yang jaraknya berjuta-juta kilometer aja sudah sepanas ini, ya kan? Bagaimana? Ya. Bahkan digambarkan saking panasnya itu sampai keluar cucuran keringat, ya. Keringat itu keluar dari tubuhnya sampai menenggelamkan tubuh manusia itu. Ada yang manusia tenggelam sampai mata kaki, ya. Ada yang keringatnya sampai lutut, gitu. Kemudian ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dan ini Nabi sudah kabarkan seperti itu, ya. Ini gambaran yang cukup mengerikan. Cuma tidak semuanya seperti itu. Jadi di padang mahsyar itu ada naungan, ya. Kelak itu ada orang yang mendapatkan naungannya Allah, ya. Nah, di antara orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah, yaitu orang yang sedekahnya nggak putus-putus, ya. Sedekahnya rajin. Selain itu, ada 7 golongan yang mendapatkan naungannya Allah. Di mana waktu itu tidak ada naungan selain naungannya Allah, ya. 7 golongan itu apa aja? Nabi meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ya. Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ya. Jadi ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan itu tadi, ya, dari Allah tentunya, di bawah naungannya pada hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yaitu yang pertama, pemimpin yang adil, ya. Kemudian seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, ya. Kemudian 2 orang laki-laki, ya, yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, ini maksudnya wanita juga. Artinya orang ketemu mungkin dalam artian kajian lah, dalam arti ngaji karena Allah. Nah, kan bertemu karena Allah itu kan ya seperti itu. Niatnya beribadah gitu. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat, ya, oleh seorang wanita kaya lagi cantik, ya. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah, ya. Sekarang mana ada, ya, orang diuji ketemu wanita cantik, diajak bermaksiat, kemudian menolak, ya. Dijanjikan harta, mau dijadikan suaminya gitu, tapi dengan cara yang tidak baik, itu kan diajak yang tidak benar, ya. Jadi sebelum nikah diajak yang tidak benar dulu, ya. Bagaimana bisa seorang laki-laki bisa bertahan dari yang kondisi seperti itu? Itu bukan perkara yang mudah, gitu. Kemudian seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi itu cuma apa ya istilahnya, gambarannya, ya. Jadi yang kanan infak, yang kiri itu tangan kirinya nggak tahu. Artinya apa yang dia infakkan itu tidak dibeberkan kepada orang lain. Aku misalkan sedekah gitu, tolong ya itu nanti ditulis hamba Allah, ya, bilang sama panitia, dia tolong ini nanti ditulis hamba Allah, ya, 10 juta gitu, yang lain mungkin hanya 100.000, 150, 200 gitu, ini 10 juta, tolong nanti ditulis hamba Allah, ya, gitu. Tapi ketika dia mengumumkan dari hamba Allah 10 juta rupiah, oh itu tadi saya, itu tadi yang infak saya, itu sama aja gitu. Ya itu sama saja menceritakan. Kemudian seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri, ya, mojok merenung di hadapan Allah, ya,
hingga kedua matanya basah karena menangis. Ya tentunya nangis karena mengingat Allah, bukan karena menyesali kehidupannya yang bermasalah dengan pasangannya, bermasalah dengan anaknya. Nangis karena anaknya dibentak, anaknya jadi nangis, ya bukan itu. Tapi memang nangisnya kepada Allah. Faktornya memang bisa macam-macam ya, tapi nangisnya itu karena Allah gitu. Kemudian ada kondisi di padang mahsyar itu, karena huru haranya sudah sangat luar biasa, dengan kondisi keringat yang bercucuran, dengan kondisi matahari yang dekatnya 1 mil. Kemudian ada yang sudah mendapatkan naungan, ya ada yang nggak mendapatkan naungan, ada yang badannya kecil, ada yang keinjak-injak, berjalan pakai kepala. Jadi manusia digambarkan sampai menderita sekali. Kemudian, nah ini. Jadi saking bingungnya mereka, kondisinya kok seperti ini gitu. Udah dikumpulkan, kondisinya nggak pakai pakaian, nggak beralas, panasnya seperti itu. Nah, mereka berinisiatif ya. Karena kondisi manusia itu sangat kelimbungan tadi ya, susah payah, mereka sangat kebingungan dengan kondisi tadi ya. Kemudian dia pengen ya, manusia ini pengen agar Allah itu segera menegakkan ya, keadilannya, segera disidang. Udah ini maunya gimana, cukup gitu. Seolah-olah setelah seperti itu kan selesai gitu kan, padahal enggak, malah semakin lama itu semakin jelas siksanya Allah gitu ya. Maka dengan kondisi yang seperti itu, maka ada kondisi di mana mereka itu datang kepada nabi-nabi mereka ya. Ada yang datang ke Nabi Adam, mereka datang kepada Nabi Adam, "Hei Nabi Adam, tolonglah kami, kondisinya seperti ini, tolong mintakan kepada Allah gitu, agar kondisinya tidak seperti ini gitu. Engkau kan bapak kami, jadi tolong kami." Tapi gimana lagi ya? Jadi Nabi Adam pun menjawab ya, bagaimana aku mau minta tolong, aku memohon kepada Robku, sedangkan dulu aku pernah dikeluarkan dari surga. Ya, jadi Nabi Adam itu jadi merasa bersalah, sungkan untuk meminta kepada Allah. Kemudian Nabi Adam minta agar manusia ini bertemu dengan Nabi Nuh. Ya. Jadi Nabi Nuh diminta agar menolong mereka. Ya. Karena ya tolonglah Nabi Nuh, kondisi kami sudah seperti ini, engkau adalah Rasul pertama ya, Nabi Nuh kan Rasul pertama gitu ya, berilah kami syafaat Robmu gitu, agar Nabi Nuh itu memberikan syafaat. Nah tapi Nabi Nuh juga nggak mau ya, karena Nabi Nuh merasa nggak pantas ya, Nabi Nuh merasa nggak pantas. Bahkan Nabi Nuh gini, sampai menyampaikan bahwa Tuhan kita itu sedang dalam kondisi marah, belum pernah marah seperti ini ya, bahkan setelah ini juga nggak akan marah yang sampai seperti ini ya. Jadi ini lagi puncak-puncaknya Tuhan kita marah ya. Jadi belum pernah semarah ini, dan sampai berikutnya juga nggak semarah ini ya. Kemudian Nabi Nuh minta kepada manusia supaya temulah Nabi Ibrahim gitu ya. Mereka manusia itu datang kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau Nabi Allah, kekasih Allah, kasihani kamilah, mohonkan kepada Allah. Kami sudah seperti ini, sudah menderita." Kemudian Nabi Ibrahim sama jawabannya, Tuhanmu itu, Robmu itu lagi marah-marahnya, belum pernah marah seperti ini, dan ini puncak-puncaknya marah ya. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh manusia untuk menjumpai Nabi Musa ya. Mereka ya, para manusia ini meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, utusan Allah, Allah itu sudah melebihkan kamu daripada nabi-nabi yang lain ya. Mereka memuliakanmu, tolonglah, kondisi kami sudah seperti ini gitu." Tapi ya Nabi Musa menjawab sama, bahwa Robmu ini sedang marah ya. Robmu sedang marah, belum pernah marah sebelumnya seperti ini, dan bisa jadi ini yang paling tinggi daripada marah-marah sebelumnya begitu.
Kemudian Nabi Musa menyuruh manusia untuk menemui Nabi Isa. Nah, mereka mendatangi Nabi Isa. Hei Nabi Isa, engkau itu utusan Allah. Engkau utusan yang mulia ya, di hadapan Allah. Tolonglah kami. Kami itu seperti ini. Kami mohon agar engkau mintakan syafaat Rabbmu gitu. Nah, tapi jawaban Isa sama aja. Dan Nabi Isa meminta untuk kita menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi Allah, kemudian bersimpuh sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, bangunkan, tegakkanlah kepalamu," gitu. Kemudian Allah memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Jadi Nabi kita itu sangat dimuliakan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad agar memilih umatnya Nabi Muhammad yang layak ya untuk keluar dari padang mahsyar ini dengan cara yang baik ya. Nah, itu adalah kondisi di padang mahsyar yang kita sebut dengan syafaatul uzma. Jadi para nabi itu punya doa ya. Punya doa yang mustajab. Nah, cuma para nabi ini doanya udah digunakan. Cuma nabi kita Nabi Muhammad SAW yang doanya itu sengaja disimpan, ya, sengaja disimpan untuk dipanjatkan kepada Allah ketika ini manusia dalam kondisi butuh pertolongan. Ya umat-umatnya Nabi Muhammad, ya. Tapi tentunya semua ini atas kehendaknya Allah. Allah tahu mana yang benar-benar umatnya Nabi dan tahu mana yang bukan umatnya Nabi. Ini akan terlihat ketika umat manusia ini datang mengunjungi telaganya Nabi. Itu sebabnya ada di dalam Al-Quran, Allah tegaskan dalam surah Al-Isra, bahkan ini mungkin tafsir dari kondisi seperti ini ya. Jadi dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Isra ayat 79 ya. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah laka asa ayyab'asa rabbuka maqama mahmuda. Dan sebagian malam hari tahajudlah kamu manusia sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, ayat ini itu maksudnya adalah supaya masuk ya, menjadi golongan yang ikut dengan syafaatul uzma tadi ya. Betapa senangnya kita kalau kita ikut ya. Dengan kondisi padang mahsyar yang luar biasa penatnya, kemudian ada pertolongannya Allah melalui syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi disetujui ya, untuk mengangkat orang-orang yang beriman atas izin Allah tentunya ya. Kemudian dijalankanlah persidangan ya. Sudah mulai, yuk berangkat jalan ya. Maka Allah mendatangi orang-orang ini dan mulailah persidangannya ya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa ya. Dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat baris berbaris ya. Ini menjadi khilaf para ulama. Jadi ada istilahnya telaga Nabi ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini benar gitu. Ada kondisi telaga Nabi ketika selesai di padang mahsyar, yaitu namanya haud ya. Dan Nabi punya telaga ya. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Jadi setelah menjumpai Allah, Nabi turun ke telaga. Siapa yang menuju telagaku akan minum. Dan siapa meminumnya tak akan haus selamanya. Nah, tadi kan udah kelar tuh di padang mahsyar, ngelak, ngelih,
panas, ya. Kemudian minumlah telaga Nabi ini, ya. Nabi bersabda bahwa Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap Nabi itu memiliki telaga, ya, dan mereka akan saling membangga-banggakan. Ya, wih, telagane nyongwake sing teko gitu ya. Mereka akan pamer-pameran. Nah, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berharap menjadi orang yang memiliki telaga dengan pengunjung yang paling banyak. Nabi memang pernah memberikan informasi bahwa besok itu akan ada telaga, kemudian yang datang kepada telagaku, mereka minum, mereka nggak akan haus selamanya. Nah, makanya yang hadis yang membangga-banggakan ini, ya ini wallahualam ya. Insya Allah itu ya yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini, yaitu kondisi manusia di padang mahsyar. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi keringat sampai setinggi lutut, setinggi pinggang, sampai menenggelamkan. Kok yang ketenggelam cuma dia atau teman-teman seukuran dia, sampai tidak bisa keluar dari keringatnya. Kan jadi emang bisa seperti itu ya, tapi ini kuasanya Allah. Manusia bisa jalan pakai kepalanya, pakai mulutnya, itu juga kuasanya Allah. Manusia bangun di padang mahsyar dengan wajah tanpa daging, itu juga kekuasaannya Allah. Manusia bangun dengan kondisi badan yang kerdil, itu juga kuasanya Allah. Manusia mengkondisikan buminya datar, itu juga kuasanya Allah. Ya, karena jumlah manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang kan juga jumlahnya sudah banyak gitu ya. Jadi kalau buminya didatarkan ya, kemudian diluaskan seluas-luasnya, ya Allah ya itu bagi Allah bisa saja. Termasuk mendatangkan matahari setinggi 1 mil, itu juga atas kehendaknya Allah. Kalau Allah bisa, kenapa enggak? Mudah bagi Allah untuk melakukan yang demikian itu, ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.